diantisipasi oleh KPU maupun Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu yang kemudian pada sering kali mengkampanyekan agar tidak golput. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Nelson? Ya, memang kita akui bahwa partisipasi pemilih di Pilpres itu lebih tinggi dengan pileg kemarin, dan itu sudah kami sampaikan sebelumnya kepada KPU supaya ditingkatkan pelayanan di beberapa negara yang jumlah pemilihnya itu cukup tinggi, termasuk diantaranya adalah Hong Kong. Ya. Nah, tetapi mengenai Hong Kong yang dalam 2 hari ini atau mulai hari ini cukup ramai diberitakan. Tadi kebetulan ketua juga kemarin ke sana, ketua Bawaslu. Tadi beliau sudah mau menyampaikan itu juga di depan para stakeholder acara kita di sini. Dan menurut ketua bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang disebut-sebut tidak dapat memberikan hak pilih itu. Nah, mereka itu tidak diberikan hak untuk memilih karena TPS-nya sudah ditutup, yaitu sudah lewat jam 17. Dan sudah sempat kosong itu baru ada mereka datang, lalu meminta harus diberikan hak untuk memilih. Lalu kemudian karena mereka agak mendapat perhatian, lalu kemudian yang lain-lain juga bergabung yang sudah memberikan suara, lalu mereka sama-sama memprotes. Jadi sebenarnya tidak semua orang memprotes itu adalah kronologinya, Pak. Lalu yang ingin kami tanyakan, apa yang akan dilakukan Bawaslu terkait ratusan suara yang tidak bisa disalurkan begitu, Pak? Padahal ini adalah hak konstitusional. Begini, jadi betul bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan kepada setiap pemilih, tetapi kalau pemilihnya datang sudah terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan, tidak boleh juga diberikan hak untuk itu. Sebab kalau itu diberikan, itu melanggar aturan. Dan kalau nanti pasangan yang merasa suaranya lebih rendah di tempat tersebut pasti kan protes dan mengatakan bahwa itu melanggar. Baik, ini ada Mbak Rika Diapitaloka yang ingin bertanya kepada Anda. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih. Kalau memang dia terlambat, dia tidak bisa memilih, tapi bagaimana dengan mereka yang juga sudah mengantri berjam-jam sejak pagi dan bukan karena mereka tidak datang tepat waktu misalnya. Untuk hal seperti itu menurut Anda, apakah seharusnya memang dibukakan peluang kembali untuk dikembalikan hak politiknya para TKI kita di Hong Kong? Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi, apakah memang ada orang mengantri dari pagi lalu sampai sore tidak diberikan hak memilih ya. Tapi aturannya adalah kalau mereka sudah mengantri, walaupun pukul 17 itu sudah harus dinyatakan ditutup pemungutan suara, bagi mereka yang sudah mengantri itu harus diberikan walaupun sampai malam, sepanjang mereka sudah di situ sebelum jam 17 atau pas sampai jam 17-nya. Ya baik Pak Nelson, terima kasih sekali karena ini penting karena alasan penyelenggara tidak memberikan batas waktu bukan karena mereka tidak ada di tempat mengantri, tapi karena kontrak tempat di Victoria Park itu sudah habis.